Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-80, bukan ke-17, ke-17, 17 Agustus maksud saya. Tapi kita beberapa waktu yang lalu, ya pekan lalu, itu dikejutkan dengan apa yang terjadi di Pati. Itu karena masyarakat itu protes terhadap kenaikan PBB 250% di sana. Dan sebenarnya ini bukan hanya di Pati terjadi, beberapa daerah itu kita tahu ada Cirebon, kemudian Jombang, Malang, Banyuwangi dan beberapa daerah lainnya itu juga terjadi gejolak semacam itu, tapi beda-beda penanganannya ini ya. Ada yang bisa smooth, ada yang bisa kemudian menjadi ledakan yang luar biasa di Pati dan berujung pada tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati. Tapi sesungguhnya kalau kita menyimak pidatonya Pak Prabowo berkaitan dengan APBN kemarin dan transfer ke daerah itu, kita tahu sebenarnya apa penyebabnya hal itu terjadi. Karena banyak sekali daerah-daerah yang selama ini mengandalkan transfer keuangan dari pusat ya, sementara PAD-nya sangat rendah. Nah ini kalau kemudian tidak ditangani dengan baik itu bisa jadi tsunami untuk banyak daerah. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan pakar keuangan negara dan daerah Dr. Hamdani. Assalamualaikum. Pak Amrani. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat Anda sudah mau mengekstraksi itu ya untuk pidato nota keuangan kemarin ya, pidato nota keuangannya dan berkaitan dengan transfer ke daerah. Dan Anda menyebutnya ini kalau penanganannya nggak hati-hati ini bisa jadi tsunami ya, karena memang realitasnya banyak sekali daerah yang PAD-nya rendah dan mereka mengandalkan transfer dari pusat, sementara pusat kelihatannya sekarang melakukan efisiensi dan saya lihat kalau dari nota APBN Presiden kemarin anggaran yang terbesar tuh banyak kesedot ke makan bergizi gratis ya, yang sampai lebih dari 300 triliun ya di situ ya Pak Hamdani ya. Ya. Baik, Mas Ersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. karena ini adalah tanggal 17 Ya, Agustus ya ya, 2025, kita tentu se- meneriakkan ya merdeka ya, ya, sebagai ini adalah 80 tahun. Tentu 80 tahun itu sebagian besar bangsa kita ini memiliki mitologi ya, 8 windu ya. oh, Ya, dalam windu dan delapan presidennya windu. presiden ke-8 Pak Prabowo juga biasa dipanggil 08 tapi kebalik sekarang 10, jadi 80. window ya. Iya, iya. Ya, 10 ya. windu Jadi ya. itu memiliki apa tadi, dan pas ini adalah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, tentunya itu adalah untuk tahun pertama beliau sebagai apa instruktur upacara untuk Hari Kemerdekaan kita, dan beliau tanggal 15 Agustus yang lalu juga telah menjalankan apa yang menjadi kewajiban konstitusi sesionalnya tadi, menyampaikan nota keuangan rancangan APBN Ya. 2026. Nah, kita tentu eh, sangat apalah pertama agak terkejut ya, Mhm. bagaimana eh, arsitektur APBN untuk kali ini ya Ya. dilakukan tentunya tanpa mempertimbangkan beberapa aspek dalam kaitan dengan kemampuan pendanaan atau Mhm. ruang fiskal yang ada di APBN, termasuk juga bagaimana hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ya. Jadi Mas Yasu, jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu eh, kan dalam rangka sebagai negara kesatuan yang dalam kaitan dengan otonomi daerah, Mhm. itu ada yang namanya penyerahan kewenangan. Ya. Jadi kewenangan pemerintah pusat itu diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan pemerintahnya. Mhm. Ada yang ke provinsi dan juga ke kabupaten kota. Jadi pelimpahan kewenangan itu sekaligus diikuti dengan pendanaannya. Mhm. Ya. Nah, itu disitulah muncul yang namanya money policy function. Money policy function. Jadi uang mengikuti urusan. Jadi ada urusan-urusan yang diserahkan menjadi kewenangan provinsi dan juga kabupaten kota, dan urusan itu ada biayanya.
Jadi menyelenggarakan urusan itu ada biayanya. Menyelenggarakan pendidikan ada biayanya, menyelenggarakan kesehatan ada biayanya, menyelenggarakan infrastruktur ada biayanya. Nah, untuk itu tadi, karena pemerintah pusat menyerahkan urusannya, maka juga diserahkan juga berkaitan dengan pendanaannya. Kalau kaitan dengan keuangan negara dan keuangan daerah, yang harus kita pahami adalah presiden itu adalah pemegang kekuasaan keuangan negara. Ya. Atas dasar pemegang kekuasaan keuangan negara itu, presiden menyerahkan kata-kata di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, presiden menyerahkan kepada kepala daerah. Mhm. Jadi kalau menyerahkan tadi kan dilepas itu. Mhm. Jadi disuruh daerah tadi bagaimana mengatur rumah tangga daerah itu secara otonom. Itu makna daripada menyerahkan. Nah, dari pihak presiden menguasakan bersama kepada menteri, baik menteri keuangan ataupun menteri lembaga. Nah, itu menguasakan tadi tentu tidak diserahkan, berbeda dengan kalau Mhm. diserahkan dengan dikuasai. Nah, kalau kita memaknai seperti itu, maka dengan adanya pembagian urusan tadi antara apa yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, apa yang jadi kewenangan pemerintah pusat, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Ya. dan apa yang juga menjadi tanggung jawab Mhm. pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan pemerintahnya, maka itu diaturlah yang namanya eh, hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang apa tadi. Nah, di situ yang dikenal adanya namanya transfer dana ke daerah. Yes. Mhm. Nah, transfer ke daerah tadi. Jadi transfer dana ke daerah itu apa saja komponennya tadi? Mhm. Secara umum komponennya itu ada tiga, yaitu ada dana bagi hasil, Mhm. ya. Kemudian ada dana alokasi khusus, kemudian ada alokasi umum dan alokasi khusus. Ada Ya. tiga. Mhm. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu juga diberikan karena tidak saja otonomi biasa, tapi ada otonomi yang ada kekhususannya. Papua, Seperti Aceh, ya. Aceh dan Papua itu Mhm. diberikan juga dana transfer dana ke daerahnya, transfer ke daerahnya tadi Mhm. berupa dana OSUS. Ya. Dan kemudian juga untuk diberikan juga untuk Jogja karena keistimewaannya Ah, ya. Mhm. itu ada Mhm. dana keistimewaan Jogja itu diberikan. Nah, itu semuanya diatur di dalam undang-undang. Kemudian harus harus kita pahami Mas Ersu. Yang namanya kita apa tadi kalau bagi ASEAN itu ada suatu formula-formula tertentu di situ. Mhm. Nah, yang kita sangat sayangkan kok bisa bagi ASEAN di yang sekarang ini tadi kurangnya sangat signifikan sekali, gitu kan Mhm. ya. Jadi kita Mhm. apa tadi membayangkan bagaimana cara yang dilakukan kalau di 2025 ini di dalam apa kita harus bedakan antara APBN-nya ya Mas Ersu. Ya. Kalau di APBN itu yang transfer dana ke daerah itu Mas Ersu itu 904 Mhm. triliun. Tahun Itu di APBN tahun 2025. 25. Itu Ya. 904 triliun. Itu transfer dana ke daerah. Ya, Mhm. itu ya. Tapi ada kebijakan yang kita juga sangat menyayangkan itu dengan apa tadi peraturan Menteri Keuangan memotong. Oh, jadi dipotong lagi. Sebetulnya Mhm. ya dipotong 51 triliun itu. Mhm. Sebetulnya Mas Yesu, kalau sudah ada di undang-undang itu nggak bisa skemanya langsung dengan apa dengan pemotongan oleh Menteri Keuangan. Mhm. Ya kan dia undang-undang dia. Ini Kalau aturan Anda masih ngomongin yang tahun 2005 ya, belum tahun ini 2026. 2005 tuh. Ya. Jadi kita berjalan dulu. Kalau yang kemarin tadi yang Mas Yesu bilang tuh Pati itu masih dampak dari yang 2005 tuh. Oh, masih 2025 itu ya, masih ya. Ya, Hmm. jadi 2005 tadi karena ada kebijakan di awal tahun itu Menteri Hmm. Keuangan melakukan pemotongan Hmm. itu terhadap dana transfer ke daerah tadi Hmm. yang besarannya secara akumulatif ya seluruh Hmm. itu 51 triliun, maka nanti terbagilah di antara semua daerah termasuk empati tadi. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. jadi ceritanya seperti itu. Jadi karena yang besaran 51 triliun itu dibagi-bagi berapa nantinya yang Hmm. masing-masing daerah
hmm, akan kena potongan tadi. hmm, Nah, menyasar yang Pati. Pati tadi tentunya dana transfernya kurang. hmm, Untuk kurangnya hmm, oleh bupatinya ditempuhlah dengan cara hmm. menaikkan pendapatan PBB. asli daerah dari pajak. Hmm, hmm, hmm. Karena komponen pendapatan daerah itu, Mas Hersu, Ya. pertama ada tiga komponen. Hmm, Ada yang namanya pendapatan asli daerah, hmm, ada yang namanya pendapatan transfer, ada hmm, namanya lain-lain pendapatan daerah. Nah, hmm. yang di dalam kaitan dengan pendapatan asli daerah itu salah satunya adalah pajak daerah. Itu Nah, yang ini yang pendapatan asli dinaikkan. daerah ya. Hmm, Ya, pajak hmm, daerah itu dinaikkannya tadi. hmm. Kenapa dinaikkannya tadi? Mengkompensasi penurunan daripada pendapatan transfer. Yang Nah, kenapa ya harus kan di Pati ini berapa jumlahnya yang dipotong dan berapa persen itu? kalau yang pati itu tidak pula besar, tuh mungkin sekitar 60 miliar itu potongnya. Ya. Yang kenapa Hmm, terbaginya ya Mas Henry, ya. terbagi Hmm, kalau saya nggak salah. Itu ya. Mas. Nah, jadi itu diimbangi dengan menaikkan PAD. Ya, ya, Karena ya. pilihan daripada pemerintah daerah itu hanya dua. Hmm, Apakah dia menaikkan pajak ya hmm. atau tadi atau dia mengurangi belanjanya. Mengurangi belanja Karena pilihan. kalau memang kalau Kementerian Keuangan itu menyebutkan creative financing. Hmm, Creative financing itu kan tidak sebentar Mas Yesu, butuh hmm. waktu. Dan Creative pertanyaan financing saya, itu ada belanja itu tem- termasuk tem- belanja pegawai kan nggak bisa dikurangin kan? Yang ya kan itu kan kalau kan sulit mengurangi belanja pegawai. hmm, Nah, creative financing itu misalnya pembiayaan yang kreatif itu adalah mencari sumber-sumber pendapatan daerah hmm, yang baru. Itu hmm. tidak mudah. Kenapa? Pendapatan daerah itu, Mas Esu, itu yang pendapatan asli itu tidak dikunci semuanya dengan aturan. Nggak Hmm, bisa daerah itu melakukan ataupun memungut kalau tidak ada diatur di dalam undang-undang. Itu pajak daerah. Restribusi juga semangatnya bukan untuk aspek untuk apa tadi untuk mencari pendapatan itu lebih menjalankan memberikan pelayanan hmm, sehingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, hampir katakan sumber pendapatan dari restribusi itu relatif kecil. hmm. Oke. Jadi restribusi itu kecil. Jadi Ya. karena tidak diandalkan sebagai sumber pendapatan, maka pilihan daerah itu jatuh pada pajak daerah itu. Jadi Nah, itu manuvernya pejabat sempit sekali ya pemerintah daerah itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya ya. kalau saya bisa katakan Mas Hersu, kalau kabupaten kota seluruh Indonesia itu berkisar sekitar 15% lah. 15? JKD. 15%. Jadi kurang 15%. lebih Jadi, antara 80 sampai 85% itu hah? tergantung dari dana transfer. Waduh, Kalau berat yang kabupaten kota berat ya, banget ya. Dan itu ya, berapa persen dari total kota dan kabupaten di Indonesia yang profilnya seperti itu tadi? yang itu kalau kita keseluruhannya Mas Hersum, Ya. total keseluruhannya, Mm-mm. agregatnya, saya ada apanya, cuma data Mm. dicari apa dulu dia lihat dulu. Ya. Jadi kalau yang namanya ketergantungan fiskalnya yang Mm, dari mm, dana transfer mm, itu 80 sampai 85% itu maksud saya gini. mm. Dari total pendapatan dia ya, 80 sampai 85% itu tergantung dari Ya. pendapatan transfer. Oke, maksud saya dari total berapa 500 lebih daerah tingkat 2 itu, berapa Ya, persen yang sangat yang profilnya seperti Pak Amdani tadi sebutkan? baik. Pertama saya sih bisa sampaikan itu Mas Yesu. Mm. Kalau yang apanya tadi, yang kita ngambil secara keseluruhannya Mas Yesu. Ya. Mm, Kita total seluruhnya ya. mm. Jadi kita total seluruhnya total kabupaten kota itu kan total seluruhnya 508. 508, oke. Mm, 508 itu sekarang ditambah dengan 38 provinsi. Jadi kita total mm. daerah otonom kita itu adalah 546. Oke. Mm, 546. Jadi mm, pembagiannya tadi 508 itu adalah 415 itu adalah kabupaten mm, dan mm. 93 itu adalah kota. Ya. Jadi totalnya adalah 508. Tambah dengan 38 karena ada Mm, tambahan pemekarannya. ya. Yang saya katakan tadi, secara total ke 508 Mm, tadi, mm, kalau kita mm, 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 lihat berapa mm, pendapatan daerahnya, mm, kalau pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dibagi dengan pendapatan total pendapatan daerah, mm, itu angkanya berkisar antara 80 sampai 85%. mm, Nah, jadi kalau yang seperti itu cukup banyak daerah yang mm.
Yang malahan yang PAD-nya 5% artinya dia punya ketergantungan 95%. Ada yang cuma 5%. Kalau di Papua itu hampir rata-rata. Kalau di Oh, daerah oke. kabupaten di Papua itu Mas Ersu, Mm. itu mencapai 5% itu susah. Udah. Jadi Jadi kalau nggak ada di transfer, Papua, kalau transfer pusat dikurangi, mereka wassalam lah kira-kira oh begitu ya. sangat 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 bermasalah. Karena Mhm. apa tadi? Ya, Jadi oke. itu yang saya katakan tuh Mas Ersu. Yang namanya Pati itu masih agak lumayan tuh dia punya PAD Mhm. besar juga cukup juga. Itu Mhm. secara total apanya dia PAD-nya di atas 500 miliar itu masih lumayan kan. Oke. Pati kan. Dia Berapa punya persen itu? Jadi dia dia proporsi. punya total pendapatannya di atas 2 triliun. Jadi itu saja daerah udah terjadi seperti itu. Apalagi Ah, yang mm. tentunya yang kecil ya Pak tadi kan. Nah, ini yang kita Kan ada eh, kira-kira begini Pak pembagiannya ya. Ada yang proporsi antara PAD dengan transfer daerah dengan transfer dari pusat itu ada yang sangat besar seperti Bapak tadi sebutkan cuma 5% PAD-nya, 95% dari pusat. Terus kemudian ada yang ya, sedang gitu kan. Pembagiannya seperti apa itu kalau kira yang Bapak kelompokkan? ya. Jadi begini Mas Hersu, Hmm. kita melihat ketergantungan bagaimana tingkat ketergantungan Hmm. antara daerah kepada pusat itu dihitung dari pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatannya. Yes, oke. Hmm. Ya, makin besar transfer porsi pendapatan transfer terhadap total pendapatannya, Ya. maka makin tergantunglah daerah tadi terhadap Hmm. pusat. Hmm. Hmm. Makin kecil, makin tergantunglah. Hmm. Di mana kuncinya adalah di PAD. Hmm. Hmm. Porsi PAD terhadap total pendapatan yang besar apa enggak? Kalau Ya. besar porsi pendapatan kayak DKI besar porsi Hmm. pendapatan dia di atas Hmm. 50%. Hmm. Porsi PAD terhadap pendapatan daerahnya tadi itu Hmm. berada di atas di DKI itu 60% ada tuh. Jadi dia Hmm. tidak tergantung amat dengan Ya. yang namanya Transfer apa pusat, tadi transfer keuangan ke transport. ya. Hmm. Itu tadi kan itu apa sudah ada aturan apa aturan. Nah, kalau seperti di apa di Papua tadi yang apa Hmm. tadi itu yang apanya tadi kecil sekali apanya eh, persentase antara PAD terhadap total pendapatannya. Oke, tapi Misalnya pertanyaannya Mas Yusuf, ya. misalnya Mas Yusuf, Hmm. pendapatannya total pendapatan yang ada di APBD-nya itu 1 triliun, Ya. ya. Nah, Hmm. kalau dia punya PAD itu adalah 40 miliar, Hmm. artinya 40 miliar dibagi dengan 1 triliun. Hmm. Itu cuma 4%. Ah, oke. Hmm. Nah, dan itu tidak sedikit seperti di Papua. Hmm. Yang mencapai seperti itu nggak sedikit. Nah, padahal kan sebenarnya ada sumber daya alamnya yang sangat besar di beberapa daerah Papua. Ya, Itu tapi langsung sumber daya alam itu maksudnya melalui dana transfer bagi hasil. dan ditarik itu semua ditarik ke pusat dulu ya, Pak Samdani Ya, ya. ya, itu Hmm. ke pusat dulu. Jadi gini, sumber daya alam itu skema masuknya melalui dana transfer. Ya, Karena di proporsinya dana bagaimana? transfer itu ada namanya bagi hasil. Makanya Hmm. tadi yang saya apakan Mas Yesu di dalam rancangan APBN 2000, walaupun nggak masih rancangan ya Hmm. 20 20 apa 2026 tadi, Hmm. kenapa bisa dana bagi hasil itu turun dari 178,4 triliun di 2025 Hmm. tiba-tiba turun di 2026 itu menjadi 45,1 Oke, 1 oke, oke, triliun. oke. Jadi ini banyak Perusahaan itu daerah-daerah apanya? Itu yang kok. nggak bisa kita jelaskan karena dia ada formula-formulanya Mas Yesu. Hmm. Ya, ya, Itu ya. yang paling, nah itu ada penggulanya. Kemudian juga di situ Mas Ersu, DAU pun juga turun. Kalau di 2025 itu masih 446,6 triliun, Hmm. 446,6 triliun, di rancangan ini 2373,8 triliun. Nah, kita begini Mas Ersu. Kita sangat menyayangkan pertama yang kita sayangkan juga Badan Anggaran DPR RI. Hmm. Kemudian Komisi 11. Hmm. Kemudian DPD yang kita sayangkan. Hmm. Karena kayak khususnya kalau DPD itu kan diberikan juga hak konstitusinya Ya. sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Karena manakala menyangkut masalah adanya hubungan keuangan pusat dan daerah, Hmm. itu DPD ini bersuara karena dia boleh dikatakan kepentingan daerah. Daerah. Sedangkan kalau yang DPR RI ini kan sulit kita katakan membawa Iya, kepentingan daerah daerah. karena dia Hmm. terbawa dengan partai. Nah, karena Betul. partai itu Hmm. tentunya sudah Hmm. dalam suatu koalisi, Hmm. tentunya Hmm. kita Ya, ya, bisa ya. memahami tadi. Nah, tentu tidak banyak yang bisa diingatkan. Mestinya ini sampai kepada nota
keuangan itu, Mas Yasu, itu bukan ujuk-ujuk hanya penyampaian kepada Presiden. Hmm. Itu sudah melalui pembahasan dengan DPR Hmm. RI itu. Ya. Walaupun pembahasannya masih tahap awal namanya. Ya. Tadi ada pembicaraan pendahulu, ada namanya pembahasan, tuh ada sudah ada masuk pembahasan di badan anggaran, Badan masuk anggaran pembahasan ini ya. Hmm. walaupun belum sampai kepada pembahasan untuk sampai menjadikan undang-undang. Tapi Oke. udah mulai itu. Hmm. Begitu disampaikan rancangan Hmm. RAPBN 2026 ini tadi, Hmm. tanggal 15 Agustus, sebelumnya sudah ada pembahasannya. Hmm. Tapi Mas Elsu, tidak ada yang bersuara satupun, baik dari DPR RI, Hmm. mau baik di Badan Anggaran DPR RI, maupun di Komisi 11, maupun di DPD. Hmm. Bagaimana kita melihat dampaknya terhadap, ya. Ya. Dan orang-orang itu bukan yang duduk-duduk di Senayan itu bukan orang nggak pernah jadi kepala daerah, pernah jadi Iya. kepala daerah. Ya, ya, ya. Jadi Banyak jadi bupati, dia paham, gubernur. tapi Ya. Hmm. kenapa tentunya mengaminkan saja. Mestinya kan dikritisi lah apa yang disampaikan ini tadi. Kayak yang kita lihat tadi, tentu kita juga cukup apa juga Bapak Presiden itu cukup kita pujikan. Beliau sangat responsif lah. Artinya beliau tidak ingin kegaduhan itu satu. Beliau Hmm. tipikalnya uh, Toto Tentram Roh Jinawi. Jadi ingin ketenangan. Jadi beliau kalau dikasih informasi bahwa ini akan menimbulkan kegaduhan nanti atau Hmm. di daerah, Ya, beliau ya. tentu sangat bisa memaklumi lah hal demikian. Nah, itu Ya, ya, barangkali ya. nggak terinformasi. Saya banyak yang Ya, Imam karena beliau beliau tentu nggak sampai detail seperti itu ya, sampai ya Pak dia nggak Hamdan ya. sampai ke situ Hmm. diinformasikan. Kita prinsipnya gini, Mas Yesu. Kita tentunya sangat mensupport lah apa yang menjadi program prioritas Presiden. Ya. Tetapi yang kita apakan tadi adalah ya pengurangan aja yang dampak kalau kita mengurangi kalau kita bikin arsitektur APBN Hmm. yang tentunya merugikan terhadap ruang fiskal daerah Hmm. atau timbulnya turbulensi daerah itu Hmm. dampaknya kemana-mana dibuatnya. Ini kayak jadi kayak tsunami ya buat mereka ini jadinya ya pemotongan-pemotongan gitu ya Pak. Kalau Pak. kalau kalau berkaca dari yang kemarin saja yang angkanya saya katakan hanya 51 Hmm. triliun Hmm. ya sampai terjadi seperti ini kan gelombang-gelombang seperti ini apalagi kalau ini angkanya di atas 250 triliun. Jadi Ah, pembagiannya cukup banyak. jadi Sebetulnya Mas Yesu kalau saya ya. katakan kalau kita berkaca dari Undang-Undang 1 tahun 2022 Hmm. 2022 ya Hmm. tentang hubungan keuangan. Ibu Sri Mulyani itu hanya bisa melakukan penyesuaian terhadap yang ada di KL. Kalau di kementerian itu dipotong, Mas Hersu, itu bukan potong namanya mengalihkan. Prioritas. Jadi dia masih Geser ya. dalam, Hmm. ya dia masih belanja pusat. Hmm. Kalau ini kan sudah diserahkan, nah, itu Ya, pengertiannya. ya. Jadi kalau diserahkan itu nggak boleh diambil lagi, bisa diserah diambil lagi. Hmm. Hmm. Ini kan namanya kan diserahkan diambil lagi namanya kita. Itu nggak Ya. bisa tuh. Kalau kita bicara konsepsi desentralisasi, kecuali kalau kita nggak bicara Hmm. Hmm. konsepsi desentralisasi. Dan harus Oke. diingat, Mas Yesu, Hmm. kalau boleh katakan yang namanya pejuang untuk desentralisasi fiskal itu adalah Bapak Profesor Sumitro Djahikusumo. Jadi Hmm. beliau inilah yang ibaratnya tadi, kalau boleh dikatakan Bapak desentralisasi fiskal itu beliau nih. Kalau boleh Hmm. diberikan apa predikat kepada beliau itu Ya. adalah Bapak desentralisasi fiskal. Kenapa beliau berada berseberangan dengan Soekarno, Hmm. masuk kepada apa? Beliau bukan menyemberontak enggak, tapi karena beliau sangat apa tadi berpegang dengan mazhabnya desentralisasi fiskal itu. Jadi Hmm. jadi beliau tidak terlalu suka ataupun menentang sikap Soekarno yang sentralistik. Nah, sekarang ada tanda-tanda kembali ke situ lagi gitu, tanpa beliau sadari. Saya tidak mengatakan demikian Mas Ersu, tapi saya mengatakan tadi kan kalau saya katakan tadi Hmm. yang namanya Bapak desentralisasi, yang semangat desentralisasi. Kenapa Profesor Smith itu sangat paham Hmm. ya bagaimana walaupun kita negara kesatuan itu, tetapi kita kan memiliki beragam ini. Hmm. Daerah itu luas sekali Hmm. yang sulit untuk ditata secara sentralistik oleh Ya. Bung Karno. Hmm. Atas dasar itu tentunya diperlukan otonomi daerah. Hmm. Untuk otonomi daerah itu napasnya, Hmm. rohnya otonomi daerah itu desentralisasi fiskal. Tidak Ya. ada namanya otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal. Nah, di situ sebetulnya yang Hmm. Hmm. yang Hmm. ditekankan
apa tadi yang kata itu yang disampaikan Bung Karno itu kalau kita sekarang 2000 yang disampaikan Bapak Profesor Sumitro Joair semua itu kalau sekarang 2025 itu 70 tahun lewat. Itu Mhm. 70 tahun yang lewat kan. Mhm. Beliau mengapakan Sudah menggagas memikirkan itu ya berkaitan sudah bagaimana ya. Arsitekturnya ya, itu arsitektur keuangannya ya ya sudah ya dibikin. Hmm. kira-kira begitulah. Nah, ini Ya. artinya baru bisa terrealisasi itu di tahun 2001. Hmm. Jadi kurang lebih apa yang gagasan begitu 45 tahun kemudian. Mhm. Jadi gagasan beliau itu 45 tahun kemudian Hmm. terrealisasi. Hmm. Nah, itu tentunya kita sangat apa sekali apa kita apakan tadi apa perjuangan ataupun dari gagasan daripada Bapak Profesor Sumitro Joyosumo tadi Mhm. untuk yang desain fiskal. Nah, tinggal sekarang bagaimana itu tadi ditata diapakan tadi dengan apa tadi karena tentunya kalau kita katakan tadi yang pertama saya katakan tadi, ketika dana tadi sudah masuk ke dalam di daerah tadi, Hmm. dalam Undang-Undang APBN, itu sebetulnya Menteri Keuangan tidak boleh potong tuh yang namanya dana transfer ke daerah. Nggak boleh potong Hmm. itu. Ya, ya, ya. Beda dengan dana yang ada di KL, karena itu Hmm. masih di dalam penguasaan Menteri Keuangan KL selaku itu kementerian dan lembaga ya, maksud Bapak Kementerian ya. Lembaga ya. Jadi Hmm. masih atau dana pemerintah pusat. Nah, itu Hmm. masih masalah. Itu masih berada di dalam apanya Menteri Keuangan itu kekuasaan Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer-nya, Ya. CFO-nya tadi kan. Tapi kalau Hmm. begitu sampai ke apa ke daerah dan itu hampir belum pernah dilakukan Mas Efsun. Ya. Memotong dana daerah itu hampir yang ada tidak ada. Yang ada itu Mas Efsun. Nah, kalau dulu di dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 Hmm. tentang eh, apa tadi perimbangan keuangan dulu sebelum Hmm. Undang-Undang 1 2002 itu kan berlakukan Undang-Undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hmm. Di situ Mas Yasu dipatok berapa besarnya jumlah DAU tadi. DAU Hmm. itu jumlahnya 26% Mas Yasu. dua puluh enam DAU itu persen dana alokasi umum. dana alokasi umum itu Ya. jumlah secara agregatnya Hmm. itu dua di dalam Undang-Undang 33 tahun Hmm. 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah itu dipatok apanya 26% dari Hmm. apa? Dari pendapatan dalam negeri. Ya Oke. pendapatan dalam negeri hampir sama dengan pendapatan APBN karena Ya. Ya. selain pendapatan dalam negeri itu namanya IBAH. IBAH itu kecil sekali nggak sampai Hmm. Ya, ya ya. satu triliun nggak sampai di IBAH. Sekarang berapa realisasinya DAU itu? Kalau DAU tadi saya sudah coba hitung-hitung Mas Yatsu, walaupun Hmm. angka pastinya saya perlu apa-apa dulu, itu nggak mencapai 26% itu nggak mencapai. Malah kita katakan mungkin cenderung nggak 20% pun nggak tercapai. Nggak sampai Nah itu 20% ya. ya, tetapi kan di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, persentase itu sudah dihilangkan untuk DAU. Jadi Hmm. itu sudah dihilangkan tuh Ya, daripada di ya, dalam. ya. Itu memberikan keleluasaan untuk melakukan itu dong jadinya ya. Mengurangi itu Ya, jadi. Hmm. karena tentunya kan di apa dirasa kalau di tetap presentasi itu nggak bisa tercapai. Sekarang tadi jangankan DAU-nya tadi digabung seluruhnya nggak sampai 25%. Oh, ngeri, ngeri, ngeri. Oke. Jadi Sekarang kita nggak ya, sekarang kita bicara dampaknya lah deh, Pak. Pak, itu kan Bapak udah lihat tadi oke indikator. oke. Dampaknya apa yang nanti akan terjadi pada pemerintah daerah itu kan Pak? Dampaknya Ya. pertama Mas Yesu, Hmm. kalau dilihat dari postur APBD ini secara keseluruhan, APBD kita tuh mengalami defisit. Ya, Defisit. APBD itu Seluruh harus seluruh daerah. seluruh Hmm. seluruh tidak ada APBD tidak mesti. Artinya apa? APBD yang ada di seluruh daerah tadi tidak ada yang APBD-nya tadi yang pendapatannya lebih besar daripada belanja. Inti defisit itu adalah Termasuk Jakarta ketika bukan? Kalau Jakarta enggak kan ya? Jakarta juga sama. Defisit Jadi juga. tidak ada ya, tidak Oh. ada daerah tadi Hmm. 546 provinsi tadi Mas itu Hmm. tidak ada yang pendapatannya itu lebih besar pada belanja. Uh. Nah, karena dia defisit, dia mencari sumber pembiayaannya. Hmm. Oke, nah sekarang problemnya gini Mas Yasun. Kalau kita boleh katakan tadi, ini kan yang beban yang ditanggung oleh pemerintah itu di belanjanya tadi, Hmm. kalau seperti sekarang suku kurang pendapatan, itu kan dikatakan tadi, oh kurangi belanja. Hmm. Tapi harus kita ingat, Hmm. ada belanja sifatnya belanja wajib. Hmm.
kalau belanja wajib tentu nggak bisa dikurangkan, Apa aja ya. itu? Belanja wajib itu yang pertama mas itu gaji itu jelas wajib. Yes, gaji. Terus? Gaji. Mm. Kemudian belanja pendidikan itu wajib tuh mas itu. Nggak bisa Pendidikan, oke. tidak. Ya, Terus? belanja kesehatan. Mm-mm. Ya. Jadi belanja wajib itu tadi yang kaitan Tiga. dengan pelayanan, Mm-mm. ya. Mm. Kemudian kalau dia ada punya utang, belanja bunganya. Oke, Nah, ya. itu jadi jadi harus ada namanya belanja wajib dan belanja mengikat. Mm. Itu yang kedua ini. Itu yang tentunya nggak bisa mudah apalagi menyangkut Diotak-atik. pelayanan dasar. Mm-mm. Itu nggak bisa diapakan di apa Mm. tadi. Nah, Mm. jadi kalau sekarang postur belanja APBN adik kita nantinya yang tersisa adalah belanja, maksud juga bansos Mas Arsul. Mm. Untuk itu tunjuk Mas Baik. Kalau sekarang struktur belanja APBD-nya tadi tinggal adalah belanja pegawai dan belanja barang, maka yang dilakukan tadi adalah baru sebatas adanya aktivitas di kantor pemerintah dan memberikan pelayanan secara terbatas. Tetapi Mm. kan infrastruktur itu diperlukan untuk memberikan pelayanan publik kepada Mm. Mm. warga, Ya, 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 hak-hak ya. warga. Ya, 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 Jadi ya. itu yang kita katakan hak-hak warga tadi apa? Mm. Kalau yang belum ada jalan harus disediakan Mm. jalannya. Ya. Kalau ternyata ada jembatan, yang nggak ada jembatan harus disediakan jembatannya. Mm. Mm. Itu adalah hak-hak yang hak-hak dasar warga. Maka Mm. karena ada namanya wajib dan pelayanan urusan wajib dan dasar. Ya. Wajib dasar itu ada Mm. menyangkut pelayanan dasar, hak dasar Mm. sebagai warga. Jadi tidak Uh. cukup. Sekarang ini masih Mm. yang terjadi ini kan saya coba hitung ya angkanya sampai 100 triliun lebih tadi, Mm. 100 triliun. Itu ada pergeseran dari yang namanya dulu itu dalam waktu dalam transfer ditarik menjadi belanja di kementerian lembaga. Mm. Artinya apa? Kalau dulu dia berada di DAK itu jelas tanpa perlu diurus-urus Mm. untuk mendapatkannya. Mm. Maka sekarang kan berada di KL tadi nanti diperlukan nantinya akses oleh daerah ke KL untuk bagaimana Ke siap kementerian dan lembaga ya, Pak. Jangan disingkat orang ya nanti kementerian bingung. lembaga. Jadi Mm. dana itu ditarik ke kementerian lembaga. Mm. Jadi yang mengerjakan kegiatan-kegiatan itu di daerah tadi Mm. itu adalah kementerian lembaga. Misalnya ada nantinya untuk keperluan pendidikan beri rumah sakit adalah Mm. Kementerian Kesehatan. Mm. Mm. Ada juga nanti kaitan dengan irigasi oleh Kementerian PU. Ada Mm. juga nanti untuk urusan apa sekolah unggul itu Mm. nanti oleh katakanlah Kementerian Pendidikan. Nah, jadi Oh, yang hal-hal demikian sentralisasi lagi dong yang seperti Bapak sebutkan ada tadi ya. sentralisasinya beberapa anggaran yang ditarik ya yang semulanya itu berada di posisi apa di dana DAK sekarang itu tidak lagi di apa Hmm. di dialokasikan di dana pusat itu kan di dana Oke, kementerian lembaga di sini yang kalau kita kita buat gampangnya ya Pak, supaya ini kan angka-angka detail gini agak-agak rumit kita ya. Tapi kalau kita bayangkan aja langsung kira-kira yang terjadi, karena kita membayangkan ini seperti tsunami nanti ini untuk daerah. Apa yang akan terjadi di daerah itu? Yang kira-kira itu aja, coba Pak. ya Eh, oke. Pertama saya katakan tadi daerah kan beban fiskalnya kan cukup tinggi. ya, Belanja pegawai itu rata yang daerah yang di atas 50% itu cukup banyak juga. Saya nggak lihat hmm, kan angka berapa. hmm, Artinya yang belanja pada kalau pendapatan kalau belanjanya 1 triliun, hmm, yang 50 seperti 500 miliar. hmm, Yang belanja pegawai itu banyak juga, cukup banyak daerahnya, Mas hmm. Yasun. Ya, ya, ya. Ya, yang apa tuh hampir sampai mencapai 50% juga tuh daerah yang seperti itu. Hmm, Itu kan ruang fiskalnya kan terbatas tuh kalau dia ya, apa. hmm, Belum lagi dia menyelenggarakan belanja barang dalam kaitan dengan pelayanan. hmm. Kantor tuh kan kalau nggak ada belanja barang kan nggak bisa dilayani, nggak bisa Iya, 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 menyelenggarakan. iya. Hmm, hmm, Kalau sekarang oke lah, kalau tidak ada belanja modal. hmm. Kalau tidak ada belanja modal, yang tidak ada pembangunan infrastruktur. Harus Oke, kita ingat, infrastruktur itu pelayanan dasar juga. ya, Infrastruktur ya, jelas pelayanan dasar ya, juga. oke. Kita kan Nah, nggak bisa bangun rumah sakit, hmm, puskesmas nggak bisa dibangun, hmm, sekolah nggak bisa dibangun, diperbaiki, dan apa semacam hmm, tadi itu belanja hmm. modal. Ya, Nah, itu yang diapakan tadi kan. Jadi, dalam banyak halnya tadi, karena dia posisinya sangat gratis, jadi hmm, tidak bertahap ya, hmm, skalanya cukup apa tadi, maka dampaknya daya adaptasi daerah itu agak rendah di sini. hmm, 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 Daya adaptasi daerah agak rendah tadi tentu akan menimbulkan
apa tadi ketidakpuasan bagi warga. Iya, Karena oke warga makanya. tadi kalau umpamanya pemerintahnya ada dia tidak memberikan pelayanan kan jelas apa Iya, tadi iya, iya, iya. pemerintah tidak sanggup Oke. menyelenggarakan pelayanan kan jadi problem juga Pak tadi kan di situ. Apalagi janji-janji kampanye kepala daerah itu kan banyak yang bisa nggak terpenuhi kan jadinya ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, Karena oke. kita harus lihat paling kalau memang halnya seperti ini, kalau pemerintah pusat mau mengurangi Hmm, dana transfer ke daerah, harus ingat karena harga urusan kewenangan itu ada harganya, hmm, biayanya. hmm. Maka pemerintah bisa saja membiayai atau menarik urusan tadi. Hmm. Katakanlah urusan kesehatan kembali menjadi Ke tanggung pusat. jawab pemerintah, jadi nggak Hmm, diotonomikan. hmm, Semua biaya berkaitan dengan rumah sakit daerah, hmm. berkaitan dengan puskesmas, itu didanai oleh pemerintah pusat semuanya. Ya, oke. Itu cara yang bisa kalau dapat tadi. Jadi jadi kalau di dana transfernya dikurangi, Hmm, tentu otomatis. Kemudian harus diingat juga Mas Hersu hmm, bahwa kan di dalam undang-undang desentralisasi fiskal tadi, undang-undang hmm. keuangan pusat dan daerah tadi, udah ada Ya, persentasenya. seperti yang tadi Nanti Bapak daerah sebutkan penghasil ya. menuntut nanti, Ya, kenapa ya. dia dapat tidak diterapkan undang-undang Hmm, tadi? yes. Yang terjadi, Mas Yusuf, nanti adalah pemerintah pusat dalam hal ini tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang bagi hasil tadi. Dan itu Karena pelanggaran bagi ya. hasil itu nggak bisa Hmm, berkurang hmm, yang saya sebutkan tadi dalam data yang saya sampaikan, tapi hmm. saya dikurang 178 ya triliun tentu tiba-tiba jadi 45 triliun tanpa ada alasannya. Ya. Umpamanya alasannya bahwa kita pendapatan kita turun, ini pendapatan kita nggak turun. Hmm, Asumsi pendapatan di dalam RAPBN 2026 itu naik daripada tahun hmm. sebelumnya. Oke. Singkatnya saja, Pak. Singkatnya mengapa itu terjadi? Kalau bisa, ya. Ya, ya pertama tentu kita melihat Mas Yasu, mengapa itu terjadi? Kita melihat ini kan ruangan fiskal APBN kita di arsitektur itu kan sempit sekali. Mhm. Sempitnya tadi kenapa? Karena kumulatif daripada apa yang dilakukan pada periode dua periode Pak Jokowi tadi, Hmm. itu membengkakkan kepada belanja bunganya. Itu contoh Oh, jadi ini warisan dari Pak Jokowi lah kira-kira begitu warisan ya. tadi. Jadi Hmm. yang dua periode tadi dia bangun infrastruktur tadi Gila-gilaan, ya dengan hutangnya akhirnya menggunakan harus bunga bayar, tadi dibayar sekarang gitu itu ya. menyebabkan sebetulnya belanja tadi Mas Yesu sebagiannya tuh habislah untuk belanja bunganya. Kalau kita melihat daripada arsitektur APBN ini memang pendapatan negara itu naik ya. Nah, belanjanya juga naik ya. Tapi diingat dalam belanja yang naik itu termasuk di situ adalah belanja bunga. Belanja bunga pinjaman itu cukup besar itu angkanya sampai 700 triliun tadi. Tuh. Nah, kemudian ada defisit 640 triliun. Kalau defisit 640 triliun tadi, Mas Ers, itu artinya apa? Artinya kalau pinjaman yang akan dicari nanti itu harus berada di atas itu. Jadi kalau harus dilunasi pokok pinjamannya itu adalah 640 triliun pokok pinjaman tadi, maka harus kita ingat lagi itu berapa yang bisa dipinjam. Nah, itu kan jadi sehingga jumlah yang dipinjam oleh Pak Prabowo nanti itu masih lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan untuk melunasi bunganya dan cicilannya. Nah, itu pernah saya buat suatu analisis dulu. Berapa total ya? Di atas 1.100-an gitu ya untuk total pokok dan angsurannya itu. Total pokoknya tadi udah mencapai 1,3 seribu udah sampai 1.300 triliun Seribu totalnya. tiga ratus triliun. Jadi dari APBN kita 3 ribuan itu udah kepotong Ya, cicilan pokok dan kurang bunga aja lebih begitu. 1.300. Nah, jadi kebutuhan itu lebih banyak aja. Jadi itu. Nah, jadi Jadi ini kembali lagi pasti kepada banyak yang marah ini kok yang jelas yang salah kok Jokowi lagi gitu. nah, ya. Jadi Ya, itu artinya kan suatu keputusan masa lalu itu dampaknya sekarang. ya Karena dia betul. kan sifatnya kan adalah jangka panjang. Beda kalau Hmm, hmm. jangka pendek kan. Ya, Karena ya. sifatnya utang itu adalah jangka panjang itu apa
keputusan masa lalu dan akibatnya masa sekarang gitu. Kalau Yang jadi harus kalau bikin utang tuh kira-kira mikir anak cucu kita, jangan ya keasikan main kira-kira utang gitu ya. kira-kira Ya, ya. kira-kira begitulah jawabannya ya. Hmm, hmm. Nah, kembali kepada sekarang bagaimana yang kaitan dengan program-program prioritasnya Pak Prabowo sekarang. Nah, supaya fair gitu Pak. Jadi jangan hanya semua Pak Ya, Jokowi. Sekarang Pak Prabowo ya, sendiri kan ada juga berapa yang proyek yang bukan ya, mercusuar, tapi ya, menyodot anggaran ya, besar. Misalnya ya, MBG, terus kemudian ya, Koperasi ya, Desa Merah Putih dan sebagainya. ya, Hmm, ya. Jadi saya bedakan ada tiga klaster ya. hmm, Pertama memang ada program afirmasi untuk daerah sebetulnya, hmm, tapi itu dikelola oleh kementerian. hmm, Itu angkanya program afirmasi Pak Prabowo untuk daerah hmm. yang dikelola oleh kementerian lembaga Hmm. itu angkanya 101 triliun itu. Apa aja itu? Nah, itu kaitan dengan pemeriksaan gratis satu. Hmm. Kemudian Pemberitaan ada kesehatan kaitan ya. dengan rumah sakit, Hmm, revitalisasi rumah sakit. hmm, Ada juga nanti untuk sekolah unggulan. hmm, Ada juga nanti untuk apa jalan-jalan di daerah. hmm. Ada juga kaitan dengan untuk irigasi di daerah. Oke Ada kok. juga Hmm, untuk kaitan dengan nelayan juga ada. Jadi oke, itu ada oke. beberapa. Nah, Hmm, cuma yang dikelola oleh apa tadi yang sebelumnya mungkin bisa lebih tepat masuk dalam skema dana DAK, DAK. hmm. Tapi ditarik Ini kan semuanya. berada ditarik oleh Kementerian Lembaga. Hmm, Saya memiliki kekhawatirannya, tata kelolanya jadi bermasalah. hmm, hmm. Mas Hersu kan tahu aja kemarin itu baru saja yang Kementerian Kesehatan itu ada salah seorang pejabat eselon 2-nya yang Ya, ya. terkait yang Hmm, kena oleh KPK yes. karena terkait dengan pembangunan RSUD Hmm, di Kolaka Timur. ya. Hmm, Nah, itu baru skala kecil aja itu Mas Hersu. Itu hmm, hanya hmm. dana yang kurang lebih hanya 126 miliar. Itu bangun rumah sakit daerah yang Ya, 126 miliar, ya. yang tentunya Itu ada. dimainkan juga ya udah ini ya. Nah, itu salah satu contoh ketika itu ditarik ke Kementerian Lembaga, maka ruangan transaksional itu bisa terjadi antara Satu pintu aja pejabat ya. Satu pintu ya, aja di situ ya, di pusat jadinya ya. iya ya. Jadi transaksional itu bisa terjadi antara pejabat di kementerian dan lembaga tadi dengan pejabat daerah dengan kepala Hmm, daerahnya. hmm, hmm, hmm. Terbukti dengan Hmm. apa kasus yang terjadi di Kolaka Timur tadi. Oke, ya, ya, ya. Nah, itu tentunya menjadi perhatian dari Pak Presiden kita, Bapak Prabowo, tentu tidak ingin ruang-ruang seperti itu terjadi. DAK nggak seperti itu, Mas Esu. DAK Hmm. itu karena jelas nanti formula-formulanya Dana jelas, alokasi ah, itu nggak apa? perlu diurus. Ya. Kalau DAK tuh jelas nggak perlu diurus, Mas Esu. Hmm, Itu otomatis sudah dapat teralokasi di masing-masing daerah. hmm, Jadi nggak perlu pejabat daerah itu datang ke Kementerian Keuangan mengurus DAK. Itu nggak hmm. perlu. Nah, itu. Tapi kalau yang seperti ini kan dana tadi kan bisa Ya. ditentukan oleh Hmm. kementerian lembaga mau ditaruh di daerah mana, di kabupaten mana, Ya. di kota mana, itu kan Oh, juga. itu Jadi, ruang permainan baru itu ya. ah, Hmm, artinya ada celah untuk terjadinya transaksional tadi yang kita hmm. cegah itu jangan ada peluang. Karena Ya, korupsi itu maksudnya ada dari kesempatan dulu, baru niat. ya. Niat Nah, dan ada kesempatan kesempatan. karena Nah, timbul niat. kejahatan tuh Nah, ya. niat tadi. Nah, gitu Oke, aja. itu. Nah, oke, kembali kita itu satu itu kurang lebih 100 triliun. Yang kemudian ketiga masuk adalah makan bergizi gratis Pak. Gratis ya. Bergizi, makan bergizi gratis. Pak. Hmm. Ya. Ya ada makan apa, makan bergizi gratis tadi itu dialokasikan 335 triliun. Ya, kan besar itu Pak. Kita Itu per tahun kan ya? tahun 2026 aja nih. Iya. Jadi kalau selama 5 tahun kan dia itu angkanya udah di Ah, hampir 2.000 juga. Oke. ya, ya. Jadi itu yang kita apakan tadi sangat sayangkan karena langsung diterapkan, ini kan langsung diterapkan langsung untuk semua target sasaran. Mhm. Memang bagus ya, jadi supaya keadilan itu Mhm. terpenuhi, semua target sasarannya kalau siswanya 82 juta, Mhm. untuk 82 juta siswa tadi, itu targetnya tuh, Ya. targetnya tuh. Nah, Mhm. itu targetnya. Untuk berapa Ibu Amir? Semua untuk Ibu Amir tadi. Mhm. Jadi sebetulnya untuk tahap awal ini Mas Yesu, siogianya dengan pertimbangan kapasitas fiskal yang ada, Mhm. karena kan beban fiskal itu sudah menumpuk dari dua periode Pak Jokowi. Mhm. Mhm. Maka tentu Ibu Menteri Keuangan nih, Kan udah sebetulnya Ibu tahu Menteri Ibu Sri Keuangan Mulyani, iya kan?
Ibu Sri ini kan berada dari awal tuh, tahu Mm-mm. betul Mm-mm. bagaimana apanya tadi. Itu yang tentunya memberikan masukan atau Mm-mm. memberikan masukan kepada Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, bahwa tentu untuk tahun ini celah fiskal atau ruang fiskal yang masih tersisa itu hanya segini nih. Nah, kalau Ya. segini tentu kita berikan prioritas daripada program kita yang ada. Mungkin tidak sampai langsung 325 triliun. Mm-mm. Apa Mm-mm. separuhnya aja dulu gitu kan. Itu Mm-mm. salah Mm-mm. satu Ya, 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 ya. supaya goncangan terhadap apa tadi fiskal daerah itu tidak terjadi turbulensi lah. Ya. Jangan terjadi Mm. turbulensi. Goncangan sih goncangan, Mm. tapi tidak turbulensi. Nah, Mm. tapi kalau angka seperti ini karena tidak bisa didapat lagi dari artinya keterbatasan mendapat dari sumber pinjaman, Mm. nah, maka kan sekarang ditarik kan dari Ya. dari dana Oke. transfer. Nah, Mulai itu kelihatan. yang terjadi itu adalah turbulensi di dalam kaitan dengan fiskal daerah. Mm. Jadi Mm. Mm. bukan ruangan fiskal daerah itu menyempit, tapi tercekik. Nah, kalau jadi Ah. kalau menyempit kebedaannya tercekik. Mm. Jadi, Mm. sehingga Udah nanti nggak bisa kan bernapas. akan terjadi reaksi. Kemudian tambah lagi dengan koperasi Merah Putih itu 83 triliun. Mm. Itu dijalankan sekaligus nih di Mm. 2026 itu. Ya, ya, Nah, ya, ya. jadi Ini eh, kontraksi langsung juga ya berdampaknya ya, ang- Pak. Ya. ya, Bisa kontraksi dampaknya kan langsung gitu ya. ya itu total keduanya udah 420 triliun tuh. Ya, sama dengan IKN udah itu. Ya Hampir enggak, yang sama, hampir total sama. yang untuk makan Hmm. bergizi tadi sama dengan koperasi udah 420 triliun sendiri itu. Ya, 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 Nah, ya. kalau di jalan di itu 2026 kalau itu dijalankan ya, Hmm. Pak tadi kan. Nah, itu barangkali apa menjadi pertimbangan. Jadi begini Mas Ersul, ini kan masih tahap penyampaian nota nota Keuangan. Hmm. keuangan. Jadi jadi harus diingat juga DPD itu walaupun dia tidak ikut dalam pengambilan keputusan tingkat satu dan tingkat dua, Hmm. Hmm. tapi dia ikut dalam pembahasan yang menyangkut dengan Alokasi uang daerah. anggarannya. Hmm. Nah, Hmm. dia Ya. ikut ya DPD. Tapi belum pernah kita dengar di media baik DPD secara kelembagaan maupun secara perorangan yang menyuarakan berkaitan dengan apa Hmm. dampak pengurangan dana transfer ini Hmm. terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, Hmm. terhadap komuniti masyarakat daerah kita. Tentu masyarakat daerah itu adalah masyarakat yang butuh pelayanan. Hmm. Ya, ya, Nah, oke. sedangkan biaya pelayanan itu ada di dana transfer tadi. Ya, Yes. betul. Itu mungkin yang perlu kita Yes, perhatikan. ini Nah, itu warning yang luar biasa. Ini menarik ini untuk bukan menarik ya, menurut saya penting untuk dicermati karena eh, peristiwa di Pati itu sekali lagi mengejutkan kita dan bukan tidak mungkin itu akan terjadi kalau dari gambaran Bapak tadi terjadi di seluruh daerah. Yang lain-lain aja belum mulai menaikkan gitu ya. Hanya beberapa daerah di Jawa yang sudah mulai naik dan beberapa daerah lainnya gitu ya Pak Hamdani ya. ya. Jadi Mas Esu dua ya. Kalau katakan sekarang kalau pendapatan itu dinaikkan melalui pajak, Mm-mm. itu gejolaknya dirasakan masyarakat yang pembayar Ya. Mm. pajak nih. Ya. Itu. Tapi kalau sekiranya pemerintah daerah menempuh skema untuk menurunkan belanjanya tadi, Mhm. artinya dia tidak memberikan pelayanan atau Ya. tidak mampu Ya. melakukan pelayanan secara maksimal. Ingat Mas Sersu, ada dalam Undang-Undang 23 2014 itu namanya standar pelayanan minimal. Mhm. Ada minimal standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Mm. Kalau sekiranya itu tidak dijalankan, maka pemerintah tidak hadir, pemerintah daerah tidak hadir di warganya, di masyarakatnya. Tentu Dan ada konsekuensi. yes, ya, Jadi dia tidak akan menjalankan terjadi undang-undang protes, gitu ya. protes daripada warga karena dia tidak dilayani. Ya, Ah, jadi ini bagi pemerintah, bagi kepala daerah atau pemerintah daerah, pejabat daerah, ini maju mundur kena nih, ya. Atau maju kalau mundur kena dia. ibaratnya orang pakai sarung yang kependekan, Pak, dinaikin ke atas auratnya kelihatan, diturunin pusarnya yang semua semua aurat ini aib semua ini. Iya, 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 iya. Iya, iya. Kira-kira Yes, seperti itu yes, gambarannya Mas yes, Esu. Tentu baik. Hmm. masih ada waktu Mas Esu, Mhm. karena apa tadi kita katakan rancangan dalam Mhm. proses pembahasan tadi tentunya Mhm. baik Komisi 11 maupun Badan Anggaran Mhm. atau komisi-komisi terkait itu Mhm. bisa lebih mengkritisi bersama Yes. dengan DPRD untuk lebih konstruktif. Jadi Mhm. kita antisipasi dulu supaya yang tadi kata Mas Yesus tidak terjadi gejolak-gejolak di daerah. Yes. Mhm.
Dan sekarang tidak setelah terjadi dia apa tadi. Hmm. Saya yakin dan percaya peristiwa Pati ini kan terjadi barang ini udah ada. Hmm. Jadi gini Mas Esu, yang rancangan nota sudah jadi dulu sebelum Hmm. Pati. Hmm. Mungkin Hmm. berbeda hanya ketika Pati itu terjadi sebelum rancangan jadi Ah, ini. ini bisa jadi Ini trigger lah. proses pembahasan Ya, Dewa dengan DPRD dengan DPR RI dan Badan Anggaran dan Komisi 11 udah bila jadi. hmm. Jadilah rancangan yang disampaikan tadi. Ya, 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 ya. Nah, Oke. Jadi, karena kan peristiwa ya, pasti kan di awal-awal Agustus. ya betul. Jadi memang ini menarik kasus Jadi Wati itu, ini tentu orang jadi kan belum mungkin ada ya, pengaruhnya tadi. ya. Tapi ini Oh, udah jadi warning ya, ya ini supaya warning itu lah ya, warning ya. Jadi, apa tadi apa yang diharapkan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo kita, Pak hmm. Prabowo bahwa kita Hmm. tentram. Jadi tentram, jadi penuh kesatuan dan persatuan, Hmm. apalagi di hari kemerdekaan ke-80 tadi merajut semua kesatuan dan segenap Ya, anak bangsa tadi dalam rangka untuk membangun ya, negara yang kita cintai ini ya, ya. menjadinya tata tentrem Allah jinawi barangkali itu Tata menjadi tertib harapan. tertorohaja Allah uh, jinawi. Ah, ya. ya Oke, itu tapi saya kira dengan kondisi ini juga untuk kepala daerah ini semacam imbauan. Sudah tahu nggak punya kemampuan, tapi jangan arogan juga gitu ya. Ini komunikasi juga pada publik ya, karena banyak daerah yang kemudian berhasil mengkomunikasikannya dengan baik. Tapi buat rakyat juga mesti mulai paham bahwa ada situasi yang seperti ini dan yang paling penting ya, itu pemerintah pusat yang harus mengambil langkah-langkah ya teman. Oke, Pak Hamdani, ahli pakar keuangan negara dan juga pakar keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.